crack it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Ibu Afiati Handayu Diah Fitriani, SPD, MPD, dan juga teman-teman sekalian. Kami kelompok 12 izin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Bagian Akhir Karya Ilmiah, Penulisan Daftar Pustaka. Sebelumnya saya izin mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Fitri Nurlaili Az-Zahra dengan NIM 213141048, yang kedua Adelio Firmansyah dengan NIM 213141052, dan yang terakhir Putri Indah Permatasari dengan NIM 213141063. Materi yang pertama adalah pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan suatu daftar yang berisi tentang sumber-sumber dari bacaan yang digunakan sebagai acuan untuk menulis suatu karya ilmiah. Atau dalam pengertian yang lain, daftar pustaka merupakan daftar yang berisi judul buku, artikel, maupun bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang dibuat. Tujuan daftar pustaka. Daftar pustaka memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghindari tindakan plagiat atau penjiplakan. Ada kalanya penulis akan mengutip opini hasil penelitian dan sebagainya dari buku atau tulisan lain. Jika masih utuh kalimatnya dan terdeteksi plagiat, pelaku bisa saja tersandung kasus hukum. Yang kedua, membantu pembaca mendapat informasi kutipan dengan lengkap. Ketika pembaca membutuhkan informasi lebih dari kutipan yang dibacanya, maka akan mencari buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Yang ketiga, sebagai informasi sumber penyusunan tulisan. Menjadi informasi tambahan mengenai referensi mana saja yang sudah dibaca penulis sebelum menyelesaikan tulisannya. Hal ini tentunya akan melibatkan judul dan nama penulis lain yang tentu akan memberi manfaat bagi pembaca. Yang keempat, media untuk daftar rujukan penulis lain. Hal ini bisa membantu pembaca untuk mendapatkan referensi bacaan berkualitas lain, sehingga penulis yang mencantumkan referensi sumber bacaan dalam sebuah karya sama, artinya ikut memperkenalkan dan mempromosikan karya tersebut. Yang terakhir yaitu sebagai bentuk menghargai penulis lain. Menulis secara lengkap kutipan dari penulis di dalam buku ke dalam buku yang disusun sebenarnya sedang menghargai penulis tersebut. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, ada nama lengkap dikutip secara lengkap. Yang kedua, judul buku termasuk judul tambahannya. Yang ketiga, data publikasi seperti penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid, jumlah halaman buku. Dan yang keempat, unsur dalam artikel ditambahkan seperti judul artikel, nama majalah, nomor, tahun, dan jilid. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Adelio. Saya Adelio Firmansyah dengan NIM 213141052 akan menjelaskan tentang penulisan daftar pustaka yang benar. Yang pertama adalah aturan umum menulis daftar pustaka. Yang pertama adalah nama. Dengan ketentuan, nama penulis ditulis paling awal. Nama belakang atau keluarga ditulis terlebih dahulu, lalu diikuti tanda koma, setelah itu dicantumkan nama depan dan tengah penulis tersebut. Jika terdapat dua atau lebih penulis, maka hanya penulis pertama saja yang penulisannya dibalik, sedangkan penulis kedua dan seterusnya ditulis nama asli. Selanjutnya adalah tahun terbit. Dengan ketentuan, tahun terbit ditulis setelah nama penulis. Perhatikan benar tahunnya, jangan sampai terkecoh dengan cetakan awal, karena bisa jadi buku itu merupakan cetakan kedua atau ketiga atau bahkan cetakan terakhir. Selanjutnya ada judul buku. Judul buku ditulis lengkap dan jelas. Judul buku ditulis miring
atau italik. Selanjutnya adalah kota dan nama penerbit. Dahulukan kota penerbit buku tersebut, baru diikuti nama penerbit buku tersebut dengan dibatasi tanda titik 2. Dan yang paling terakhir, pastikan setiap urutan dibatasi menggunakan tanda titik. Yang kedua adalah aturan penulisan daftar pustaka dari artikel dalam skripsi atau tesis atau disertasi. Penulisannya sama dengan aturan umum, tapi ada bagian yang membedakan dari aturan umum, yaitu yang pertama adalah nama. Pastikan nama yang ditulis nama penulis artikel tadi. Yang kedua adalah judul. Ketentuan judul tidak ditulis miring, melainkan ditulis tegak lurus dengan pemberian tanda kutip, petik 2, pembuka dan penutup. Kutipan nomor halaman artikel yang dimuat ditulis dalam tanda kurung. Selanjutnya adalah aturan penulisan daftar pustaka dari dalam jurnal. Penulisan daftar pustaka dalam jurnal sebenarnya sama dengan penulisan daftar pustaka dalam skripsi. Tapi yang membedakan adalah adanya volume jurnal dan nomor jurnal untuk menjelaskan jurnal yang dimaksud. Yang keempat, ada aturan penulisan daftar pustaka dari internet. Yang pertama adalah ketentuan nama. Tidak jauh beda dengan aturan penulisan daftar pustaka dari sumber buku maupun artikel cetak. Yang kedua adalah judul. Dengan ketentuan tidak ditulis miring, melainkan ditulis tegak dan diapit menggunakan tanda petik. Yang ketiga adalah URL. Dengan ketentuan mencantumkan alamat URL dari artikel yang berguna untuk membuktikan kesohihannya. Yang keempat adalah waktu pengambilan. Dengan ketentuan cantumkan secara lengkap waktu pengambilan artikel seperti tanggal dan jam. Yang terakhir ada penggunaan tanda baca. Dengan ketentuan tanda baca titik sebagai batas untuk mengakhiri nama dan tahun penayangan, tanda baca koma sebagai batas dari judul, lalu URL dan waktu pengambilan. Aturan yang terakhir adalah aturan penulisan daftar pustaka dari wawancara. Yang pertama, ketentuan nama penulis atau pewawancara ditulis jelas dan ditulis terbalik sesuai aturan umum. Yang kedua, tahun terbit seperti aturan umum. Yang ketiga, judul wawancara. Judul wawancara tidak ditulis miring, melainkan ditulis tegak dan siap menggunakan tanda petik. Yang keempat, media yang menyiarkan. Yang terakhir, kota atau tempat kejadian. Contoh penulisan daftar pustaka yang benar. Yang pertama ada contoh penulisan daftar pustaka dalam buku. Sebelum kita menulis daftar pustaka, sebaiknya kita menjabarkan bagian itu judul buku atau penulis, penerbit, kota terbit, dan tahun terbit. Sebagai contoh, judul buku House of Lavender dengan penulis Faisal D. Prasojo, penerbit PT Mizan Pustaka, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2017. Cara penulisannya adalah Prasojo, Faisal D. 2017 House of Lavender ditulis italik, Bandung, 2 PT Mizan Pustaka, Selanjutnya ada contoh penulisan daftar pustaka dalam skripsi atau tesis atau disertasi. Seperti sebelumnya, kelompokkan bagian-bagian terlebih dahulu. Sebagai contoh, judul skripsi, analisis kemampuan literasi sains siswa SMP bertema interaksi di Kabupaten Purbalingga. Penulisnya Subur Agung Nugroho, tahun terbit 2017. Kota terbit Semarang, penerbit Universitas Negeri Semarang. Dengan cara penulisan Nugroho, Subur Agung, 2017, petik 2 awal analisis kemampuan literasi sains siswa SMP bertema interaksi di Kabupaten Purbalingga, petik
dalam kurung halaman 17-19, titik. Semarang, titik 2, Universitas Negeri Semarang, titik. Yang ketiga ada contoh penulisan daftar pustaka dalam jurnal. Dengan judul jurnal, Jurnal Indigenous Volume 2 nomor 1. Judul artikel, Teknologi dalam Pendidikan, Literasi Digital dan Self-Direct Learning pada mahasiswa skripsi. Dengan penulis M. Firman Akbar dan Filia Dina Anggraini. Penerbit Universitas Sumatera Utara. Kota terbit Medan, tahun terbit 2017. Cara penulisannya Akbar, M. Firman dan Filia Dina Anggraini, titik 2017, titik petik Teknologi dalam Pendidikan, Literasi Digital dan Self-Direct Learning pada mahasiswa skripsi, petik dalam Jurnal Indigenous Volume 2 nomor 1, italik, dalam kurung halaman 32-25, titik, Medan, titik 2, Universitas Sumatera Utara, titik. Yang keempat, contoh penulisan daftar pustaka dalam internet. Dengan judul, Bahan Bahasa sebagai Media Utama dalam Komunikasi. Dengan penulis Bagus Putra, tanggal akses 31 tanggal terbit 31 Juli 2018, waktu akses 31 Agustus 2021 pukul 12.40. URL http://www.kompasiana.com dan seterusnya. Cara penulisannya Putra, Bagus, titik 2018, titik petik bahasa sebagai media utama dalam komunikasi, petik 2 tutup, alamat URL, diakses pada 31 Agustus 2021 pukul 12.40, titik. Yang terakhir ada contoh penulisan daftar pustaka dalam wawancara. Dengan judul Kampung Dongeng Indonesia. Penulis Intan Destia dan narasumber Kak Awam. Tahun 2021. Penerbit TVRI, Kota Terbit Jakarta. Dengan cara penulisan Destia, Intan, titik 2021, titik petik 2 Kampung Dongeng Indonesia, petik 2, titik TVRI, titik Jakarta, titik. Materi selanjutnya ialah style penulisan dalam daftar pustaka. Ada beberapa style dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama ialah APA style. APA style ini diterbitkan oleh American Psychological Association. Gaya penulisan ini biasanya digunakan dalam bidang psikologi, filsafat, ilmu sastra, linguistik, antropologi, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, akuntansi, ekonomi, geografi, hukum, pendidikan, politik, sejarah, dan sosiologi. Format penulisan yang digunakan ialah nama penulis atau pengarang, tahun terbit atau publikasi, judul utama buku, edisi keberapa jika termuat dalam buku, kemudian kota terbit, negara, atau singkatan negara. Yang kedua ialah MLA Style, singkatan dari Modern Language Association, yang merupakan organisasi studi bahasa dan sastra asal Amerika. Kutipan gaya MLA biasanya digunakan oleh mahasiswa dan akademisi di bidang humaniora seperti sastra, bahasa, dan filsafat. Format penulisan yang digunakan ialah nama keluarga atau nama belakang penulis atau pengarang, nama depan, judul artikel, nama koran atau jurnal atau majalah, volume issue, tahun, halaman, dan jenis media yang digunakan. Yang ketiga ialah Turabian Style. Turabian adalah nama yang populer bagi sebuah format gaya penulisan makalah penelitian.
misalnya pengaturan dan tanda baca dalam catatan kaki dan bibliografi. Format penulisannya ialah nama penulis, judul buku, edisi, dalam kurung penerjemah nama penerjemah, kota penerbit, dan tahun terbit. Yang keempat ialah Harvard Style. Harvard Style membahas format untuk penulisan dan pengorganisasian kutipan dari materi sumber. Format yang digunakan Harvard Style ialah nama pengarang atau editor atau penyusun tahun. Judul artikel dibuat dengan huruf italik, nama laman yang memuat, tanggal akses, dan alamat web. Yang kelima ialah Vancouver Style. Vancouver juga dikenal sebagai gaya referensi. Vancouver atau sistem penomoran penulis adalah gaya kutipan yang menggunakan angka dalam teks yang merujuk pada entry bernomor dalam daftar referensi. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis daftar pustaka bergaya Vancouver. Yang pertama, menggunakan bulet angka. Yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan. Yang ketiga, nomor rujukan yang ada dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulisan yang ada dalam daftar pustaka. Yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Yang kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabet. Materi yang terakhir ialah mengenai contoh penulisan dalam style daftar pustaka. Contohnya dapat teman-teman lihat pada layar PowerPoint, di mana kita telah menjabarkan mengenai contoh APA Style, MLA Style, Turapin Style, Harvard Style, dan Vancouver Style. Sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.